itu harus tercakup dalam mukadimah ini. Oke, misalkan kita lihat ya. Masalah, misal al-muqaddimah an azmanatil miyah fil alam. Ya. Di sini ada mukadimah nih ya, eh, tentang apa namanya, krisis air gitu ya. Krisis air. Ya, di sini disebutkan ya, di sini disebutkan pada paragraf ini beragam macam krisis gitu ya yang terjadi, baik itu disebabkan oleh manusia itu sendiri, oleh faktor alam gitu ya, atau oleh faktor penyalahgunaan, jadi penyalahgunaan sumber daya oleh manusia. Di sini ada nih ya. Oke, oke. Silakan nanti sambil antum baca nih teksnya nih ya. Yang hunaka azmatun wa kawarithu tahdusu fil alam laisa lil insan yadun fi hudusiha. Ya, sampai ke bawah. Nah, di sini teman-teman dia berbicara tentang berbagai macam krisis yang ditimbulkan oleh faktor manusia maupun non manusia. Ya. Nah, setelah kemudian teks itu dibaca, di sini ada catatan. Ya, nulahiduhuna, nih Bapak ya, nulahiduhuna gitu ya. Anna hadhil fiqrah tuslihu an takuna muqaddimatan li'iddati maqalatin kabiratin. Jadi paragraf itu ya, kalau kita pecah-pecah, dia bisa kita pecah menjadi beberapa tulisan yang lain, ya. Beberapa tulisan yang lain, misalkan al-kawarij at-tabi'iyah, al-akhta al-basyariyah, al-insan wa tabi'iyah, atau tabi'i wa tabi'ah ya. Kemudian eh, bisa juga dipecah lagi menjadi sub sub tulisan yang lain. Ya, misalkan al-zalazil wal al-awasib, al-faydanat ya, at-talawus, al-hawa, al-miyah wa ghairu dzalik. Nah, maksudnya adalah ini paragraf ini yang bercerita tentang berbagai macam katakanlah berbagai macam krisis ya. Kalau kita pecah dia terbagi dalam beberapa krisis atau beberapa bencana. Al-kawalis atau bi'iyah, al-akhta al-basyariyah misalkan. Nah, kata kunci ini kita bisa buat lagi menjadi paragraf baru, gitu ya. Menjadi paragraf baru. Paragraf yang kedua misalkan al-kawaris atau bi'iyah, kemudian paragraf ketiga al-akhta al-basyariyah, kemudian yang keempat al-insan wa tabi'ah, begitu ya. Nah, semua paragraf-paragraf yang dikembangkan itu dia ngambil kata kunci dari paragraf yang mukadimah ini. Sehingga mukadimah tulisan itu mesti tadi saya sampaikan dia harus amatan, harus bersifat umum dari paragraf-paragraf yang di bawahnya, dan mujmalatan dia harus mencakup isi paragraf yang lain, gitu ya. Nah, saya berikan analogi seperti ini misalkan. Saya ingin membuat sebuah tulisan tentang judulnya misalkan ya, mahasiswa berprestasi itu bernama Hamam, gitu ya. Tulisannya begitu. Nah, pada paragraf mukadimah saya sampaikan kira-kira begini, Hammam gitu ya, Hammam Usama Al-Maududi adalah seorang mahasiswa yang syarat akan prestasi, gitu ya. Dia pernah juara lomba apa namanya, khitobah bil Arabiyah, kemudian jomblo lagi, salah, juara lomba qiraah syair, lomba apa lagi ya, lomba apa namanya, munadharah gitu ya, lomba debat, kemudian lomba kitabah gitu ya, kitabah al-ilmiyah gitu. Kemudian dia IPK-nya 3,99 gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu paragraf pertama mukadimah ya. Nah, dia harus bersifat umum, menceritakan sesuatu yang umum. Kemudian ketika akan saya pecah menjadi paragraf baru, maka saya akan mulai dari kata kunci yang pertama. Misalkan tadi Usamah, Hamam ya. Hamam Usama adalah seorang mahasiswa berprestasi ya. Dia juara lomba, salah satunya tadi adalah khitobah. Saya tulis di paragraf kedua ya, juara lomba khitobah di mana, tahun kapan gitu ya, tingkatnya tingkat apa, apakah ad-dauli atau al-watani begitu. Kemudian
apa yang dia dapatkan dari prestasinya itu. Gitu ya, paragraf kedua. Paragraf ketiganya saya ambil kata kunci yang kedua, misalkan dia juara lomba qiraatus syair, ya, lomba baca puisi. Saya tuliskan juga, gitu ya. Lomba baca puisi seperti apa yang dia menangkan, dapat hadiah berapa, gitu ya. Bagaimana cara dia berlatih. Nah, jadi maksud saya adalah sebuah mukadimah itu dia harus lebih umum daripada paragraf penjelasnya, ya. Dan cara mengembangkan paragraf dari paragraf mukadimah ke paragraf penjelas adalah ambil beberapa kata kunci yang bisa diambil dari sana untuk dibuat tulisan pada paragraf yang selanjutnya. Paham ya maksud saya teman-teman ya gitu ya. Jadi begitu. Nah, dalam sebuah tulisan mesti harus ada mukadimah. Tetapi catatannya adalah ini adalah catatan terutama ketika mahasiswa itu dalam proses kitabah arisalah al-ilmiyah gitu ya, dalam menulis skripsi ya. Kesalahan yang paling banyak itu adalah mahasiswa itu menulis mukadimah itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan esensi esensi latar belakang. Jadi dia misalkan akan menulis tentang pengembangan media pembelajaran gitu ya. Dia tuh lari dulu ke sejarah pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Tahun sekian 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 tapi tidak nyambung. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau mau ya teman-teman boleh dari lebih spesifik saja tentang sejarah media pembelajaran bahasa Arab gitu kan di Indonesia. Nanti baru mengerucut kepada masalah yang ingin kita ajukan. Nah, itu mukadimah ya. Kita coba lihat salah satu tulisannya teman-teman di buku yang lain. Kita buka. Oke. Ada sebuah tulisan ya dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadaik ya. Judulnya Al-Atfal wal Qiraah ya. Ini paragraf pembukanya atau mukadimahnya ya. Kata al-muallif adalah kitab hakala al-qiraatu miftahun min mafatihil ma'rifah wa hiya ahamun asbab taqaddumil mustama'at ila akhir. Nah, ila akhiril fikrah. Nah, kita lihat ya, ini mukadimah nih ya, pembuka ya. Dia menuliskan tentang deskripsi tentang qiraah ya. Qiraah itu adalah pembuka pengetahuan gitu ya. Kemudian merupakan unsur penting kemajuan sebuah masyarakat gitu ya. Kemudian dituliskan bahwa membaca itu adalah perintah yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, sampai ke bawah ini nih, wa'adatul qiraah ladayal atfal tamurru bimarahil hiya marhalatut tanawul bil yad gitu ya. Sampai ke nomor 10 ya, ialah rakam al-hadi ashar marhalah at-taqlil minal qisas al-khiyaliyah, al-khayaliyah. Nah, di sini ada satu kata kunci ya, yaitu tentang marahil. Marahil qiraah ladayal atfal, tahapan membaca pada anak-anak. Kata kunci ini kemudian dia kembangkan menjadi paragraf penjelas menjadi 10 tahapan ini. Marhalah tanawul bil yad, marhalah al-isyarah ila suwar, ya. Kemudian marhalah tasmiyah al-asya, marhalah hubbil qisas al-qasira as-sahlah gitu ya. Marhalah al-bahthi anil ma'ani, marhalah al-qisas wa mulahadatul huruf dan seterusnya. Nah, artinya adalah ada dua hal ya. Idza turid an taktub muqaddimah fa'alaika an taktub fiqrah amatan wa mujmalatan ya. Jika antum akan menulis muqaddimah maka tulislah
paragraf yang sifatnya am dan mujmal. Am itu am dan mujmal itu dia mencakup paragraf-paragraf yang ada di bawahnya. Jadi tadi saya sampaikan, mukadimah ini dia cover dari paragraf-paragraf yang ada di bawahnya. Gitu ya. Jadi yang pertama. Kemudian jika antum ingin menulis ya, idza turid an taktub al-fiqrat at-tafsiliyah, jika ingin menulis paragraf-paragraf rinciannya atau penjelasnya ya, fa alaik an tabhas al-kalimat al-ra'isiyah ya. Lihatlah beberapa kata kunci yang ada pada mukadimah ini yang bisa diambil. Misalkan tadi, oh dia membicarakan tentang bahwa qiraah itu miftahul ma'rifah. Yang disebut miftahul ma'rifah itu apa? Kemudian dideskripsikan pada paragraf selanjutnya. Nah, dalam kasus ini dia mengambil tahapan ya, marahil qiraah layal atfal. Dia mengambil kata kunci yang ini ya, tahapan membaca pada anak. Kemudian dia ringkas, dia perjelas lagi pada paragraf-paragraf yang ada di bawahnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika antum diminta untuk membuat sebuah mukadimah, baca dulu paragraf penjelasnya, dia berbicara tentang apa? Oh, dia berbicara tentang tahapan membaca. Artinya saya harus membuat satu paragraf tentang tahapan membaca secara umum. Ya, belum detail ya, belum tafsiri ya, tapi masih mujmali tadi. Masih umum sifatnya gitu. Kenapa? Karena dia mukadimah yang mengantarkan pembaca kepada bacaan selanjutnya. Gitu. Ya, jarang sekali mukadimah itu dia diawali dengan sesuatu yang terperinci, pasti tentang umum. Ya, teman-teman. Selalu begitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan. Oke. Ya. Nah, jadi sekali lagi, antum ketika akan membuat tulisan itu harus atau mesti diawali oleh mukadimah dulu, ya. Ketika membuat sebuah nas yang terdiri dari beberapa paragraf. Setelah itu baru nanti kemudian diberikan kalimat penjelasnya dengan mengambil kata kunci yang ada pada mukadimah. Oke. Misalkan contoh pada tugas yang pertama dulu ya, yang tentang al-mu'jizah al-khalidah, ya, yang tugas pertama kemarin. Itu kan teman-teman dibantu oleh ini kalau tidak salah ya, betul ya. Al-mu'jizah al-khalidah. Nah, ini memang kita belum melihat ya kalau pada teks ini apakah dia ada mukadimahnya atau tidak. Tapi anggaplah begini ya, anggaplah begini. Anggaplah begini bahwa paragraf pertama itu merupakan mukadimah, meskipun sebenarnya tidak mewakili paragraf yang lain secara keseluruhan, gitu ya teman-teman. Oke, oke, saya pikir ini kurang ya, kurang ini ya. Kita coba lihat yang lain, karena di situ dia tidak menyampaikan mukadimahnya. Kita coba lihat cek yang lain. Oke. Ini dalam konteks yang lain ya. Ini meskipun paragrafnya belum terlalu ideal karena ini sudah sifatnya sudah blok-blok. Tapi di sini anggaplah begini ya, teman-teman seperti yang tadi.
Ini sampaikan kan ya, pada paragraf pertama ini ada satu kata kunci yang saya ambil, misalkan di sini ya. Di sini kan ada ini nih. Eh, wa yuwajihu ulaikal muslimuna fi biladi al-ittirab ya, hum wa man aslama min tilka diyar muskilatin adidatin min ahamiha gitu ya. Di sini dia ada kata kunci muskilah yang dihadapi. Awalan muskilatun inda mumarasah al-ibadah. Ya, tanian al-muskilah al-muta'alliqah bil qadaya al-ahwal asy-syakhsiyah. Ya, dia juga sama mengembangkan paragraf dengan kata kunci yang ada pada mukadimah. Oke. Dan supaya nyambung, maka antar paragraf ini dia harus menggunakan adawat terapi. Ada yang ingat nggak adawat terapi yang digunakan apa di sini? Coba. Ada tidak? Al-ihsa kan Ustaz? Gimana? Apa? Al-ihsa. Nah, betul. Al-ihsa ya. Nah, makanya saya tadi sebutkan Hamam itu masih berprestasi gitu ya. Masih ingat. Al-ihsa ya. Al-ihsa itu kan listing ya kalau bahasa Inggrisnya. Perincian. Kata kuncinya awalan, tanian gitu ya. Kemudian talisan. Oke. Atau dalam contoh yang paragraf yang tadi yang sebelumnya itu dia juga pakai listing tapi dia pakai nomor ya. Nomor 1, 2, 3 itu juga sama gitu ya. Pakai listing. Nah, itu artinya bahwa setiap paragraf itu memang harus harus koheren gitu, harus nyambung satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Ya, ini contoh bahwa untuk membuat mukadimah antum baca dulu kalimat penjelasnya, dia berbicara tentang apa? Ya, kemudian ambil kategorinya. Kalau dalam ilmu ilmu logika ya, antum tidak belajar mantik ya di sini ya. Kalau ilmu logika itu kan, kalau ilmu biologi itu kan ada apa? Ada kategorisasi yang seperti genus gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi katakan begini, kalau di paragraf penjelasnya itu dia berbicara lemon, melon, sorry, melon, kalau lemon nanti akan berbeda persepsi. Melon, anggur, jeruk, kemudian apel, kira-kira di mukadimahnya berbicara tentang apa kita? Kalau kita tarik dalam kategori yang lebih umum, kira-kira apa? Kalau paragraf penjelasnya berbicara tentang wasfiyah tentang apa namanya berpukal, tufah, gitu ya, kemudian ainab, kemudian papaya, kemudian mangga, kemudian apa lagi ya, eh, nanas. Kira-kira kalau ditarik ke atas mukadimah secara umum kita akan berbicara akan membuka tentang apa? Buah-buahan. Buah-buahan, betul. Ya, karena mukadimah tadi saya sampaikan dia harus eh, amatan wa muzmalatan, dia harus lebih lebih umum lah dari kalimat penjelasnya. Betul ya Albi begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara membuat mukadimah itu dia baca dulu kalimat penjelasnya, kemudian teman-teman nanti buat paragraf yang lebih umum kategorinya daripada penjelasnya. Ya, nah kalau kalimat kalau teman-teman diminta untuk membuat kalimat atau paragraf penjelas pengembang, cari beberapa tema yang dibahas pada paragraf pertama, ya, boleh kata kunci, boleh frase begitu, boleh kalimat, kemudian eh, detailkan atau deskripsikan lebih rinci tentang apa yang dibicarakan pada paragraf pertama itu. Gitu ya. Sederhana tapi mungkin akan sulit karena ini perlu banyak latihan. Terutama sebenarnya akan harus dimulai dari latihan dengan menulis bahasa Indonesia dulu. Bahasa kitanya sendiri gitu ya. Baru nanti kemudian kita akan lebih terlatih dengan bahasa yang lain gitu. Nah, kalau dalam bahasa skripsi kesulitannya adalah dalam bahasa Indonesia pun mahasiswa itu sangat jarang menulis, senangnya copy paste begitu ya. Sehingga ketika dialihkan dalam bahasa Arab ya semakin tidak ada mukadimah yang mewakilinya itu begitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan dari Alia ya terkait dengan UTS dan UAS. Saya sampaikan lagi.
Saya sampaikan lagi, dengan saya tidak ada UTS dan UAS supaya antum tidak 2 kali UTS-nya nanti ya. Cukup dengan Ustaz Hendra saja UTS dan UAS-nya. Saya pure hanya akan melihat penilaian itu dari tugas saja ya. Hanya dari tugas saja, tidak dari tugas yang lain ya. Supaya antum tidak 2 kali mengerjakan UTS dan UAS. Begitu. Karena kita belum belum ini ya, belum sepakat ini nanti siapa yang akan menginput nilainya gitu. ASEAN antum harus 2 kali UTS dan UAS seperti mata kuliah yang sebelumnya gitu ya. Ternyata yang diambil salah satu tugas saja, dari salah satu apa namanya UTS dan UAS saja. Jadi silakan nanti dengan Ustaz Hendra saja. Saya akan memberikan nilai dari tugas harian saja, gitu ya, di produk penilaian saja, supaya tidak memberatkan antum. Nah, sepakat ya seperti itu ya, tidak apa-apa ya. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan teman-teman, silakan nanti ya untuk menguji pemahaman antum terkait bagaimana membuat mukaddimah ini ya di halaman 92 seperti biasa ini ada perintah ya, perintah 92. Oke. Nah, perintahnya ada 2 ya. Yang pertama ini bagian ba ya, Iqra al-muqaddimat at-taliyah tsumma dzkur al-mawdu'at allati yumkinu an tanawalaha kullu minha. Yang pertama itu antum tinggal menuliskan tema atau judul yang sesuai saja. Ya. Misalkan di sini kan ada kata-kata i'timadun nasi 'alal miyahi yata'adda hajat tahum lil baqa'i ahya'an. Ya, sampai ke ini nih. Sampai ke lizira'ati mahasilihim ya. Nah, kira-kira nanti al-maudu alladhi yatanawaluhu hadihil muqaddimah wa kira-kira nih judul dan temanya apa yang tepat? Hanya judul saja. Misalkan tadi ya tentang azmatul miyah ya. Kemudian yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama ya. Nah, yang ketiga, yang tugas yang kedua, maaf, ini perintahnya irji ilan nas al awal wa tsani lil qiraah. Jadi di atas itu ada teks qiraah, kata kuncinya adalah ikra 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 wa apa saya lupa ya. Nah, pokoknya ada teks tentang qiraah di halaman 81 ya kalau tidak salah. Ini perintahnya kembali ke teks qiraah ya, teks awal dan teks yang pertama dan kedua. Kemudian tuliskan mukadimah yang sesuai untuk masing-masing teks itu. Ya. Jadi yang tugas pertama ini hanya menentukan tema dan tugas yang kedua ini dia diminta untuk membuat mukadimah yang sesuai untuk paragraf yang ada pada teks qiraah. Halaman 81 ya. Itu teksnya 8182 gitu. Nah, silakan antum dibuat mukadimah yang kira-kira mewakili isi dari teks yang ditulis itu. Meskipun mungkin teksnya terlalu pendek ya, sehingga antum akan sulit mengambil apa kategori yang lebih umum yang bisa dijadikan mukadimah. Tapi tidak apa-apa, coba saja dulu. Ya, coba saja dulu. Yang penting itu sesuai tidak dengan isi yang di bawah. Oke, ada pertanyaan terkait dengan penugasan? Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Alia, tafadhol. Berarti yang bagian jim itu teks mukadimahnya kita bikin ulang ya, Ustaz. Jadi bukan menyalin. Betul, bukan menyalin ya. Kita bikin ulang atau bikin sendiri begitu dengan mengacu kepada Anas al-awwal wa tsani lil qiraah fi hadis wahdah ya. Pada unit ini ada teks qiraah. Saya buka teksnya ya. Teksnya 81 nih. Nah, ini nih teksnya ya. Nah, ini ada qiraah wal alfal ya. Ini nas yang pertama yang ini an-numu as-sukani wal miyah ya. Itu pertumbuhan penduduk dan air. Ini relate sekali dengan Jakarta sebenarnya ya. Relate sekali. Bahkan mungkin Jakarta sudah jauh lebih maju karena sudah hampir tenggelam. Oke. Ini yang pertama ya, teksnya ya, Alia ya, 881 ya. Fi Sofhah al-wahidah wa thamanin.
Summa an-nas ats-tsani fi shafhah ats-tsaniyata wa tsamanin. Ya. Ini teks yang kedua adalah at-talabu 'alal miyah. Ya. Nah, ini ada teksnya kan? 1, 2. Hanya ada 2 paragraf, ada 3 paragraf ya. Tidak apa-apa, coba saja dulu. Nah, dibaca dulu ini ya. Da'at al-umma al-mutahiddah ila ittikhadi ijra'atin ajilatin ya dan seterusnya. Kira-kira dia berbicara tentang apa secara umum gitu ya. Nanti buat paragrafnya di atas. Gitu. Caranya kalau antum susah ya, antum pahami dulu teks ini, kemudian buat teks mukadimahnya dengan bahasa Indonesia dulu oleh antum gitu ya. Gitu ya. Kalau ingin cara manual gitu, kemudian terjemahkan teks mukadimah itu ila al-lughah al-arabiyyah. Gitu. Atau jika ingin langsung gitu ya, menerjemahkan dalam bahasa Arab, ya tafadhol, maafi muskilah. Ya, silakan saja gitu. Gitu. Tapi saya menyarankan kalau memang antum mau menggunakan cara manual bagi yang belum terbiasa dengan cara langsung tidak apa-apa juga. Yang penting kan produk mukadimahnya jadi. Ya, gitu ya, Alia. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, baik, kalau tidak ada, setelah ini ada mata kuliah yang lain ya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Sekarang kasirullah bihudurikum wa ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Insyaallah Senin depan kita berjumpa lagi ya. Silakan dikerjakan tugasnya karena itu adalah tabungan nilai untuk antum di mata kuliah ini yang akan saya mungkin nanti sampaikan ke Ustaz Hendra ya, atau mungkin nanti saya gabungkan dengan nilai dari Ustaz Hendra. Jadi saya tidak ada UTS, pure dari nilai saja dari produk yang antum kerjakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kuliah dengan saya sangat singkat-singkat ya, supaya tidak memberatkan antum gitu. Karena saya pun memang masih terhambat oleh perjalanan ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.